Jadi enak banget pakai kaki kalau buat tangannya yang males gitu. Halo Sobat Kuliner, apa kabar hari ini? Pastinya sehat dan berbahagia dong. Nah, di kesempatan yang indah ini kita mau review lagi salah satu alat UMKM khususnya yang usaha bakery dan pastry, yaitu alat dough seater. Jadi dough seater ini alat untuk menipiskan adonan. Biasanya dipakai buat teman-teman yang usahanya bakery, mungkin adonan roti, donat, misal donat juga sangat penting banget pakai alat ini. Bisa croissant atau croissant yang biasa kalau beli di supermarket ada tuh yang croissant yang ready to cook itu juga menggunakan alat ini. Bisa juga mie, misalnya sampai mau bikin mie yang dipotong-potong gitu bisa pakai alat ini yang rata-rata buat diratain gitu kan. Nah, sebenarnya tanpa alat ini pun dia bisa menggunakan alat ini sahabatnya, tanpa alat ini. Ini namanya roller pin. Nah, roller pin begini. Nah, cuma kalau roller pin ini kan capek ya, butuh tenaga buat tekennya dan pastinya dia harus simetris, harus rata gitu kan, baru bisa hasil bagus. Susah banget kalau buat UMKM yang usahanya roti untuk pakai alat ini, makanya dia menggunakan mesin seperti ini. Masalahnya apa mesin seperti ini? Mesin ini jarang banget, atau untuk teman-teman yang pengen punya alat seperti ini harus pertimbangin lagi karena berat banget. Ini ada dua macam, ada yang portable di atas meja pastinya, ada yang standing seperti ini, dia ada rodanya jadi bisa geser-geser. Nah, berat mesin ini itu sampai 230 kilo, kurang lebih 230 kilo. Itu kalau orang tuh paling nggak 5-6 orang baru ngangkat. Tapi jangan ya, takut sakit pinggang gitu kan. Makanya paling umum orang belinya ada rodanya. Tapi kalau udah fix taruh situ ya belinya yang di atas table gitu kan. Terus harga mesin ini juga kurang lebih 30 juta sahabat. Ini juga harus pertimbangin. Dan yang paling penting, listrik yang dipakai umumnya untuk mesin seperti ini itu adalah 3 pas, yaitu 380 volt. Itu umumnya 3 pas. Cuman khusus mesin yang di review ini dari STT Mesin, ini cukup 220 volt tegangannya. Jadi ini sangat UMKM banget lah, industri rumahan banget. Karena 380 kan buat rumahan jarang ya. Karena kalau 380 listrik minimal itu harus 6.600. Itu paling minimal dan harus punya instalasi 3 pas. Kalau ini cukup pakai colokan biasa ya sahabat kuliner, yang colokan 2 kaki gitu. Bisa pakai ini. Listriknya juga rendah, cuma 750 watt. Kalau biasanya AC itu kan 1000 lebih ya yang 1 PK. Ini cukup 350 watt. Jadi kalau sahabat kuliner punya listrik 2200 watt, 2200 umumnya nih yang biasa di rumah-rumahan, pakai ini udah bisa nyala. Aman kan? Nah, untuk fitur-fitur lainnya biar lebih detail, kita langsung praktekin. Jadi, sahabat-sahabat kuliner dapat ini, ada yang model begini, modelnya udah diangkat begini, ada yang perlu dirakit. Ini dibuka, ntar dipasang. Ada, tergantung produk apa yang sahabat kuliner beli, maksudnya merek apa. Kalau dari STT Mesin ini bisa dibuka, dan dia bisa diberdiri begini. Cara pakai gampang banget, tinggal diturunin. Ya kan? Nah, digantung sini nih. Untuk unit ini, dough seater ini sudah sangat heavy duty dan premium banget sebenarnya. Dia sudah besar banget sahabat dengan bobotnya yang 230 kilo, berarti beban yang masuk sini bisa lebih dari adonan 10 kilo, bahkan 20 kilo bisa dipakai di sini. Nah, untuk lebar kainnya sendiri ini kurang lebih 52 cm lebarnya, dengan diameter gulung ini sekitar 2 meter lebih, 2 meter. Ketebalan si kain ini itu sekitar 2 mili sahabat kuliner. Terus untuk rollernya, dia hanya single, jadi double roller atas bawah, cuman 2 rollernya. Untuk diameter rollernya ini 8,8 cm ya. 8,8 cm sebenarnya cukup kecil karena ada yang lebih gede sekitar 12-13 cm. Tapi untuk yang satu pas seperti ini udah cukup heavy duty, cukup oke banget. Ya, roller 2 atas bawah. Rollernya pun ini bukan full stainless ya, seperti kebanyakan roller untuk usaha. Dia bukan full stainless, jadi jangan kena air. Kalau mau bersihin cukup main tepung dengan minyak aja kalau mau main dibersihinnya. Terus dia sudah dilengkapi dengan safety. Jadi kalau dia ini nggak diturunin, itu nggak bisa sahabat kuliner. Oh, ini di bawah ada keranjang. Apa nih? Besi. Nah, besi ini fungsinya untuk tepung. Jadi kalau sahabat kuliner pakai dough seater seperti ini dia akan baik makan tepung. Jadi akan pakai tepung buat diaur-aur. Jadi pas dilapis, gulung, aur lagi, lapis, gulung, aur lagi. Terus di sini juga ada
tempat tepung, jadi bisa taruh tepung terigu buat ambil aur-aur gitu. Terus ini ada, ini juga sahabat kuliner. Biasa pas kita gulung-gulung itu ada kayak tepung atau remah-remahan masuk ke sini nih. Atau buat roller pin, nanti ada roller pin juga di sini. Dua-duanya ada ya. Terus berikutnya kita akan nyalain. Saya penasaran sama ini nih sahabat kuliner. Ini buat apa ini? Kayak injekan apa, rem gigi motor gitu. Dia ada safety lagi, ada kayak switch-nya lagi di sini. Kita harus pencet dulu. Nah, saat dari 0 ke 1 baru ini nyala nih lampunya merah. Oke, kalau udah merah baru bisa kita pencet. Nah, kalau udah nyala merah dan birunya nyala, kalau mau matiin kan gini, ini matiin. Kalau ini nyala, kalau udah nyala begini, tinggal dijalanin. Nah, ini uniknya dari dositer yang kenapa Anda harus punya, karena kalau pakai tangan capek banget. Kalau alat lain dengan kapasitas seperti ini hampir nggak ada. Jadi dositer ini umumnya seperti inilah, modelnya satu jenis. Ya, ini nggak nyala. Kenapa nggak nyala? Oh, ini dia. Jadi dia sudah ada safety-nya juga nih. Ini harus ditutup sahabat kuliner. Nah, baru bisa. Cara mainnya gini ya sahabat kuliner. Karena unit review, unit baru sahabat kuliner, grass banget. Jadi kita nggak pakai adonan, tapi saya punya contoh adonan seperti ini. Ini kayak busa gitu ya. Ini cuma buat adonan. Saya cuma kasih contoh gini sahabat kuliner. Biasanya kalau misalnya pertama masuk tepung nih kan, masih adonan dough, biasanya dari mixer spiral. Biasanya kan kalau mesin adonan kalis gini biasanya pakai spiral. Masukin, taruh ke sini, atau horizontal buat mie biasanya udah masuk ke sini. Nah, pas masuk sini kan banyak. Kita mulai dari ukuran gedenya nih sahabat kuliner. Ini ukuran kurang lebih 4,6 cm, ya kan? Nah, ini buat kuncinya kalau mau dikunci biar nggak lari. Kalau udah tinggal dimainin seperti ini. Tuh. Nah, jangan sampai jatuh, langsung mainin gini. Seperti itu. Kita coba ya. Ini saya lapis 2. Kita masukin. Hati-hati, tetap namanya produk ini. Produksi seperti ini, hati-hati berat. Tangan ya. Jangan sampai masuk, makanya dia ada pelindung ini. Kalau nggak pakai ini kan bahaya nih. Bisa bablas gitu tangannya kan. Kita tipisin lagi. Kurang lebih sekitar ini. 12 mili atau 1,2 cm. Oke. Setelah itu kita kunci biar nyetingannya enak, ya kan? Ya mentok tuh, gak usah dilihat-lihat lagi. Baru kita jalan lagi. Tuh, lihat. Nah, dositer mainnya seperti ini ya sahabat kuliner. Ini kelihatan sederhana, tapi buat Anda yang usaha bakery dan pastry pasti ngerti dong manfaat berapa luar biasanya ini. Dan Anda harus punya biasanya. Kalau nggak pakai tangan capek, keringat masuk semua. Kalau pakai ini oke. Nah, untuk karpet sendiri ini kasar. Jadi ini sebenarnya karpetnya untuk cukup baik untuk adonan biar nggak terlalu nempel ke karpet ini. Ini memang udah desain khusus buat adonan-adonan kalis ya. Mungkin donat juga pakai ini cocok nih. Jadi sebelum dipotong dulu, sebelum cetak, kalau kita bikin masal, dia ratain dulu, keluarin, baru cetak. Saya pernah kunjungan ke salah satu pabrik nasional cukup besar. Pas saya lihat sana, dia banyak banget alat ini buat bikin donat. Kalau saya sebut merek pasti tahu. Ya, seperti itu aja sahabat kuliner, kurang lebih cara pakainya. Dan yang perlu banget Anda tahu, listrik ini 220 volt, jadi sangat-sangat rare banget. Ini langka banget, jarang banget ada mesin dositer yang satu pas 220 volt, karena rata-rata 3 pas. Kelebihan dan kekurangan, kenapa harus satu pas 3 pas? Terus terang aja, 3 pas itu 380 volt. Biasanya untuk industri jauh lebih kuat sahabat kuliner. Dia secara listriknya, dia sambungannya 3 jalur, jadi dinamonya juga beda. Dia gulungannya beda, nggak cuma satu arah, dia ada berapa arah. Dan biasanya daya yang dipakai jauh lebih kecil berbanding dengan kekuatannya. Contoh gini,
Ini kan 750 dengan 750 watt, satu pas dengan kekuatan seperti ini. Nah, kalau misalnya pakai 3 pas, mungkin listrik dia nggak perlu sampai 750 watt, sahabat kuliner. Mungkin cuma 300 watt, bisa kurang setengahnya untuk konsumsi daya. Jadi kalau untuk pemakaiannya panjang, ini jauh lebih hemat kalau yang 3 pas sebenarnya. Tapi kalau masalahnya adalah 3 pas itu harus kita ajuin lagi ke PLN dan listrik dia minimal 660 volt. Biasanya kalau pengusaha-pengusaha yang rumahan kesulitan tuh untuk upgrade listriknya dari yang kecil ke 690. Kayak misalnya contoh gini, kalau misalnya kuliner punya listrik 220 volt, 2200 watt. 2200 watt kurang lebih 10 ampere. Tegangannya 220 volt pastinya. Nah, terus sahabat kuliner mau rubah. Saya mau rubah deh jadi 3 pas. 3 pas itu minimal 6600 dengan tegangan 38 volt. Belum termasuk sahabat kuliner pasang instalasinya lagi ya, karena colokan 3 pas beda sama yang 2 pas. Berbeda colokan. Nah, nambahnya berapa sih? Untuk ukuran ruko yang saya tahu di Jakarta, yang saya tahu ya, 220 ke 6600 kan selisihnya 4400 watt. Itu kurang lebih biaya pemasangannya kurang lebih yang saya tahu per sekarang ini normalnya sekitar 5 juta rupiah. Hanya nambah listrik ya. Jadi hanya nambah listrik, belum nambah daya, belum biaya biaya rutinitasnya, biaya produksinya, belum, baru nambahnya. Jadi sahabat kuliner biasanya UMKM tuh jarang mau atau budgetnya terbatas untuk spend money nambah daya itu. Makanya solusi satu pas ini juga sangat membantu buat sahabat kuliner. Ini rare banget, ini langka banget. Itu sekilas tentang listrik. Nah, banyak yang nanya, ini buat apa nih? Ini unik nih, karena yang saya tahu merek-merek lain yang saya tahu umum ya, nggak semua punya ini, nggak semua punya yang kaki ini. Yang kaki ini seru banget sahabat kuliner. Caranya begini, ya kan? Tuh. Jadi enak banget pakai kaki. Kalau buat tangannya yang males gitu. Seperti itu aja. Jadi kalau buat sahabat kuliner ada yang pernah pakai atau ada yang tahu ini produk apa, tahu rasa-rasanya, ayo kita berbagi, komen di bawah pastinya. Kalau sahabat kuliner yang mau nyari alat seperti ini, boleh hubungi sponsor kami di deskripsi. Nanti kita kasih di link deskripsi bawah ini. Untuk teman-teman yang mau lebih dekat dengan kami, lebih dekat ke teman-teman pejuang-pejuang UMKM di Indonesia, seluruh Indonesia pastinya bakal ada TKI, silakan join di komunitas kita, yaitu komunitas Cuk Indonesia. Ceritakan usaha kuliner Indonesia. Jangan ngaku kalian eksis di dunia UMKM kalau Anda belum masuk komunitas Cuk Indonesia. Nah, sampai sini video kali ini. Semoga bermanfaat. Pastinya sahabat kuliner harus tonton terus video-video Kuliner TV yang berikut-berikut dan sebelum-sebelumnya. Saya Indra pamit, sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye.